Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام الرحيم رحمه الله تعالى وهدانا نفعا بيوم بركة عظمه وبكم الدارين آمين ولا رد الله عنه. والخسر بالضم والفتح النقص والهلكة والخسران. Adapun kata khusru dengan dilemahkan kha wal fathi atau dipatahkan kha dari khusr, maknanya an-nafsu wal halakatu wal khusran, kurang, binasa dan rugi. Qala ta'ala wa kana 'aqibatu amriha khusra. Adalah akibat perkaranya itu sebuah kerugian. Tawani at-tarabutu wa tarabu. Adapun makna tawani yaitu lambat, tabatuk pun sama maknanya. Ini menjelaskan tentang makna yang di dalam bait di atas, wal khusru fit tawani, yang maknanya kegagalan itu ada di dalam leha-leha di masa muda. Kenapa dikatakan rugi? Sebab umur itu adalah modal. Ketika umur berlalu namun tak ada satu kemanfaatan dan faedah yang didapatkan oleh seseorang, maka modal yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu menjadi rugi. Rasulullah bersabda, umruka ra'su malika, umurmu itu adalah ibarat modal harta. Jadi orang-orang yang mengalami kerugian di masa tua atau di akhiratnya adalah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan umur semasa hidupnya. Padahal dengan modal yang sama, dengan umur yang sama, tetapi tatkala seseorang bisa memanfaatkan umurnya dengan melakukan hal-hal yang berguna dan berfaedah, baik dalam hal dunia ataupun hal akhirat, maka kelak dia akan memetik keuntungan yang dia upayakan sejak mudanya. Jadi tidaklah seseorang gagal di masa tuanya, melainkan karena dia tak mampu untuk memanfaatkan umur di masa muda. Dan setiap orang yang berhasil di masa tuanya sesungguhnya dikarenakan dia betul-betul sungguh-sungguh di dalam memanfaatkan umur di masa muda. Al-Habib Abdullah bin Muhsin dalam kitab ini menganjurkan kita untuk mewaspadai diri agar memanfaatkan umur kita di masa muda, agar kelak kita tidak menjadi orang yang merugi dan menyesal. Wa fil hadithi iktanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihataka qabla saqamika, wa faragaka qabla syukrika, wa syababaka qabla haramika, wa ginaka qabla faqrika. Rawahul Baihaqi
Syu'abi an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di dalam hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah kesempatan 5 waktu sebelum datangnya 5. Gunakan itu, kesempatan itu gunakan dengan belajar. Iktanim itu manfaatkanlah dengan belajar. Ilmu apa saja pelajari, selain ilmu-ilmu yang haram seperti ilmu hitam dan lain sebagainya. Dan gunakanlah 5 waktu itu untuk beribadah, menabung ibadah. Dan gunakan pula dengan bekerja keras, dengan berusaha. Mana yang 5 itu? Pertama, hayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Yang kedua, sihataka qabla saqamika. Masa sehat sebelum datangnya sakit. Yang ketiga, faragaka qabla syughlika. Masa senggangmu sebelum datang kesibukanmu. Kata Sayyidina Umar, ta'allam qabla an tur'asa. Belajarlah engkau sebelum engkau menjadi pemimpin. Satu riwayat lain, ta'allam qabla an tasuda. Belajarlah engkau sebelum engkau dijadikan tuan, sebelum engkau dimuliakan di atas. Fakinnaka illam tata'allam qabla tarabbus fala yatayassaru ba'da. Maka sesungguhnya engkau bila tidak mau belajar sebelum engkau menjadi pemimpin, maka nanti setelah menjadi pemimpin kau akan mengalami kesulitan dalam belajar karena banyak faktor kesibukan dan lain sebagainya. Wa syababaka qabla harami. Dan masa mudamu manfaatkan sebaik-baiknya. Qabla haramika, sebelum masa mudamu. Masa muda itu amat potensial, baik tenaga maupun pikiran, kecerdasan dan kemampuan. Waginaka qabla faqrika. Dan yang kelima, masa kayamu sebelum masa fakir. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman, sumber dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu singkat beliau bersabda, tetapi ini hadis adalah kunci kesuksesan bagi setiap manusia sepanjang sejarah, sepanjang zaman, bergulir dari masa ke masa. Tiap orang yang sukses karena dia memanfaatkan 5 kesempatan ini. Pertama, hayataka, masa hidup. Masa seorang mampu untuk bisa beraktivitas,
melakukan segala hal apa yang menjadi cita-cita dia. Yang kedua, masa sehat. Kalau sakit, orang sudah tidak bisa lagi melakukannya. Yang ketiga, masa senggang. Tidak ada kesibukan, tidak ada gangguan. Di situ gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, yang keempat, syababah, masa muda, masa potensial. Yang kelima, ginaka, masa di mana engkau mengalami kecukupan dalam banyak hal, cukup materi dan lain sebagainya, sebelum tiba masa fakir. Tapi ini saudara, 5 perkara ini apabila dimafhum menjadi sumber kegagalan manusia, bukan kunci kesuksesan. Artinya pada 5 kondisi ini, ketika manusia tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang positif, maka itu akan menjadi sumber kegagalan. Dan inti dari keseluruhannya, dari pemanfaatan 5 kesempatan itu adalah himmah. Apa itu himmah, saudara? Himmah itu semangat yang tinggi. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samir dalam kitab Al-Manhajus Sawi menceritakan bahwa manusia itu ada satu keunikan yang ada pada diri. Di samping Allah Ta'ala berikan dia kelebihan di antara seluruh makhluk yang lainnya, dengan Allah Ta'ala berikan akal, di mana akal itu mampu untuk menerawang masa depan dan merencanakan hal-hal yang akan bermanfaat di masa yang akan datang. Ketika akal itu dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya, ditambah dengan satu hal penting, yaitu himmah. Himmah itu, saudara, semangat yang tinggi. Maka segala apa yang dianggapnya sulit sebelumnya, ketika akal merencanakan untuk melakukan sesuatu yang dianggap sulit tersebut dan didorong dengan himmah yang kuat, dengan semangat yang tinggi, maka segala hal yang sulit itu akan mudah dia dapatkan dan mudah diraih. Maka dari itu Al-Habib Zain katakan, al-himmatu hiyal ismul a'zam. Himmah itu dia al-ismul a'zam, seperti nama Allah Ta'ala yang amat agung. Idza su'ila bihi ajaba. Apabila seorang meminta dengan ismul a'zam, maka Allah Ta'ala akan ijabah. Artinya apabila himmah yang ada pada diri manusia yang menjadi potensi besar dalam menentukan keberhasilan dia, itu himmah digunakan dengan sebenar-benarnya, dia pasti berhasil. Himmah untuk menjadi orang alim ditanamkan seteguh-teguhnya di dalam jiwanya, bahwa dia harus menjadi orang alim di kemudian hari, yang harus banyak mengkhatamkan kitab, harus mengaji kepada guru dan para alim ulama. Jangan surut dia punya himmah, saudara. Itu dia akan lebih cepat. Bukan merangkak, tapi dia berlari untuk mengejar keinginan dan cita-citanya. Maka tidaklah seorang menjadi ulama, tidaklah seorang mustajab doa, tidaklah seorang menjadi istimewa, karena sesungguhnya dia memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya. Itu yang dikatakan dengan himmah.
Himmah itu yang akhirnya akan memompa keyakinan manusia terhadap sesuatu yang dia inginkan dan dicita-citakan. Karena apabila hal sesuatu yang diinginkan kemudian muncul keyakinan di dalam dirinya, maka itu satu isyarat dari Allah Ta'ala bahwa dia akan memperoleh hal itu. Begini contohnya, ada orang mau usaha, dia punya banyak pilihan. Di antara pilihannya dagang pakaian, kemudian dagang makanan. Satu, dagang pakaian. Kedua, dagang makanan. Yang ketiga, kerja. Dia ada dalam kebimbangan. Ada solusi untuk menentukan kebimbangan itu agar supaya dia menemukan mana yang terbaik dan tertepat untuk bisa dia lakukan. Di antaranya istighfar. Dengan salat istighfar nanti Allah Ta'ala memberikan arahan kepada dia untuk menentukan mana yang terbaik untuk dilakukan. Serius amat sih menyanyi kayaknya ya. Saya kan sebenarnya ngomong serius tuh orang tadi. Ini gak apa-apa ya. Tapi sesungguhnya pada diri manusia ada potensi untuk bisa mengetahui mana yang terbaik. Mana saudara hal yang terbaik itu? Pertama, tanamkan hikmah di dalam jiwa, semangat tinggi. Semangat apa saudara? Semangat untuk bisa merubah hidup. Sekarang makan tempe, besok dia pengen makan sate. Semangat tinggi. Jangan sekali-kali ada perasaan tertanam di dalam jiwa untuk meminta pada manusia. Jangan tertanam sekali-kali dalam jiwa untuk bersandar kepada manusia. Jangan sekali-kali tertanam di dalam jiwa untuk bersandar berpatokan kepada manusia. Kenapa? Sebab ketika seorang di dalam jiwanya ada rasa untuk meminta pada orang, bersandar pada orang, mengandalkan pada orang, ini hal akan menghilangkan himmah yang ada di dalam jiwanya. Semangat itu tidak muncul. Semangat besar di dalam jiwa dia tidak muncul. Lepaskan dulu seluruh ikatan diri kepada manusia. Walaupun dia anak orang kaya, putuskan ikatan dengan ayahnya. Bapak gua kontrakannya 50, orang gua kali lagi bangsa 10 pintu, dasarnya anaknya 5. Itu yang akhirnya seseorang tidak bisa merubah mental untuk menjadi maju, karena dia tidak pernah memutuskan mata rantai dengan ikatan orang tua yang mampu dan mapan. Putuskan dulu. Ketika dia putuskan, kamu jadi serius amat sih ini. Ketika diputuskan saudara, maka dia akan muncul menjadi manusia mandiri. Saat itulah muncul himmah di dalam jiwanya untuk bisa merubah hidup, untuk menjadi maju. Walaupun dia anak kiai, jangan sekali-kali bersandar kepada ayahnya. Kalau saya ini anak kiai, karena seorang yang punya mental untuk bisa bersandar kepada ayahnya, walaupun ayahnya adalah mampu, maka itu bintik-bintik kegagalan dia di kemudian hari. Segala sesuatunya dia akan katakan ini karena perintah ayah, padahal ayahnya belum tentu memerintahkan. Ini semua karena ayah. Jangan putuskan mata rantai dengan ayahnya, walaupun ayahnya seorang kiai. Tanamkan bahwa dia hidup mandiri, maka dalam kemandirian itu akan muncul himmah untuk bisa mempelajari kitab-kitab yang mesti dikuasai. Setelah himmah itu muncul, dia akan memprogram target apa yang hendak dia raih di kemudian hari. Apakah anak harus menjadi orang yang mapan atau orang kaya, ataukah anak harus menjadi orang yang alim?
Saat itu sudah muncul di dalam benaknya, maka nanti muncul yakin. Ada muncul sebuah keyakinan yang terpendam di dalam jiwa. Dari himah itu muncul keyakinan terpendam di dalam jiwa. Itulah keyakinan yang akan menentukan arah ke depan dia. Jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang kita tidak yakin di dalamnya. Rasulullah sabdakan, "Da'na yaribu wa ila ma yaribu." Tinggalkan apa yang kau ragu, lakukanlah yang kau yakin. Andaikan tadi seorang punya keinginan untuk usaha dan ada pilihan di dalam dirinya antara dagang pakaian, kemudian dagang makanan atau kerja. Ketika himah itu muncul, nanti keyakinan itu akan mengarahkan kepada salah satunya. Oh, Anda mesti yakin dagang pakaian. Pilihlah itu. Sebab itu sinyal, satu isyarat dari Allah Ta'ala bahwa ketika keyakinan itu dia pilih, maka dia akan mengalami keberhasilan yang berikut. Dan fokus serta konsentrasi kuat yang akan dilakukan untuk meraih. Jangan mengerjakan sesuatu yang dia ragu. Kayaknya nih kalau dagang soto maju, jangan, karena kayaknya nih kalau dagang mie ayam maju nih, jangan, karena kayaknya. Ketika bahasa saat orang hendak melakukan sesuatu diawali dengan kayaknya, itu kayaknya sinyal dari Allah Ta'ala bahwa apa yang akan diinginkannya itu tidak akan mengalami kemulusan, dia akan gagal di kemudian hari. Maka jangan melakukan sesuatu yang berdasarkan kayaknya. Saat sudah muncul rasa yakin di dalam jiwanya, maka serta-merta saudara potensi manusia itu akan terpola di dalam jiwa bagaimana cara meraih hal itu. Maka tahapan-tahapan itu akan terproses dengan sendirinya. Oh, mesti begini, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Oh, baru itu akan berhasil. Ini Rasulullah sabdakan, "Istafti qalbak wa in aftauka wa in aftauka." Tanya hatimu. Walaupun mereka berpendapat begini-begini, kau tanya hatimu. Semua saat seorang hendak memutuskan sesuatu boleh untuk bertanya pada orang lain. Menurut abang bagaimana? Menurut ustaz bagaimana? Menurut bapak bagaimana? Nanti dia akan memberikan pendapat dan saran. Saat saran itu sudah diterima, keputusannya harus ada di hatinya. Maka orang sudah bilang, Anda cuma beri saran, keputusannya nanti. Nanti memberi keputusan. Karena memang pada diri manusia itu ada jawabannya. Sesungguhnya istiqlal. Paham nggak teman-teman? Atau semuanya diraih, semuanya atau semuanya dia inginkan. Anda semua mesti kerjain 5-5, 3-3-nya. Ini mau dagang makanan, dagang pakaian, kerja 3-3-nya kan. Tanya di dalam hati mana yang paling disukai, itu paling berhasil. Hatinya yang akan menjawab, Anda paling nyaman dagang makanan ini kayaknya. Di antara 3 hal yang Anda lakukan, dagang makanan. Tanya di dalam hati mana yang paling disukai. Oh, ini bukan. Maka fokuskan di situ. Fokuskan di situ. Yang lain ala kadar. Itu satu isyarat bahwa dia akan berhasil. Paham nggak saudara? Maka itu al-himatu DLS wal-a'lam. Orang belajar sama, belajar begitu. Anda menyantren di mana ya? Di hati ada jawaban. Anda belajar di mana ya? Di hati ada jawaban. Memang hal ini sesuatu yang
abstrak. Kalau kita tidak bicarakan, dianggap angin berlalu. Kalau kita tidak bicarakan, lewat begitu aja. Padahal ini rumus agama yang sesungguhnya Rasulullah sudah memberikan sinyal. Jadi Rasulullah yang kasih sinyal, istiqlal bang. Lagi himmatul rijal, tahdiun ibadah. Kita belajar ada 5 guru gitu. Ini kayak dagang. Kalau itu buat santri, kalau tadi mah buat usaha. Istiqlal bang. Mana yang kau yakini, tanamkan himmah untuk menjadi alim. Di hati, Anda harus menjadi alim. Di hati begini, Anda masih punya waktu insya Allah untuk menempuh itu. Sebab banyak ulama-ulama yang kemudian menjadi alim, dia belajar dari usia tua. Seperti diriwayatkan ada ulama bernama Ibnu Hajar, bukan Ahmad bin Hajar, Ibnu Hajar belajar 80 tahun. Usia 80 tahun, hampir frustasi. Bermalam dia di tengah hutan. Saat pagi hari dia lihat ada air yang menetes di atas batu, dan batu itu bolong, lekoknya. Maka dia berpikir, kalau batu itu saja bolong, kenapa anak dan manusia, otak anak tidak bolong belajar. Dari situ dia mulai menanamkan himmah untuk belajar hingga akhirnya menjadi alim. Semua ulama bagus, tidak ada yang buruk, semua guru bagus. Cuma kadang manusia itu dicetak oleh guru tertentu terkait dengan himmah dan keyakinannya. Semua gurunya, tapi dicetak untuk menjadi manusia yang utuh dan menjadi alim. Sementara di tangan guru tertentu. Guru yang bagaimana? Guru yang paling dicintai. Kalau kita punya ada 5 guru, di antara 5 guru itu ada 1 guru yang paling kita cinta di hati kita. Kita yang tahu jawabannya. Kita renungi guru anak kayak bulan. Coba direnungi siapa yang paling dicintai. Saat terjawab ada salah 1 guru yang kita cintai, itu anugerah. Sebab cinta tidak bisa dipaksa, dan cinta bukan sebuah karma. Kata Dul Sumbang, cinta itu anugerah, maka berbahagia. Itu ya. Anugerah. Dia Gar muktasab saudara tak bisa diupayakan. Memang Allah yang menanamkan mahabbah itu. Diarahkan ke situ. Maka orang yang paling kita cinta, ilmu dialah yang paling manfaat buat kita. Ilmu dia pula lah yang paling bisa kita berikan ke orang lain. Ilmu dia pula lah yang membuat kita menjadi orang saleh dan bisa beramal dengan baik. Yang lainnya pun baik dan manfaat, tapi karena ada faktor anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa sebuah kecintaan, maka setiap kata-kata yang disampaikan oleh guru kita bagaikan sabda. Kalau dia bercanda, buat kita itu satu masukan positif. Oh, guru bercanda gini, guru bercanda begini, berarti maksudnya begini. Padahal gurunya bocor. Karena dia ada hub, ada al-mahabbah, maka itu Allah bercanda buat dia dijadikan konsep hidup. Tapi ketika nyaris kecintaannya itu tidak seperti kepada yang tadi itu, maka ucapannya walaupun serius dianggap aneh lalu. Guru yang nasihatin kamu mesti begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini. Ya guru. Tapi nggak ada hub dia, nggak ada mahabbah, maka itu tidak berasal, tidak berpengaruh. Maka dari itu rumusannya mahabbah itu apa yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tanamkan mahabbah kepada sahabat, bukan kata Rasulullah ingin dicintai, bukan. Kenapa? Sebab
sahabat saudara, sahabat Nabi. Ribuan kata-kata dan sabda Nabi Muhammad tertanam di hati mereka. Padahal para sahabat itu sama seperti Nabi, al-ummi. Ya, sahabat itu ummi, nggak bisa baca. Bukan nggak bisa baca, nggak baca. Apa nggak baca? Cukup informasi dari Nabi Muhammad aja, Anda yang membaca. Nggak mau nulis. Emang apa nggak mau nulis? Karena otak mereka saudara menampung semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Obrolan dengan Nabi saudara bertahun-tahun, dari pagi sore bertahun-tahun. Ini hadis tertanam di dalam otaknya sampai berpuluh-puluh tahun, sampai itu hadis sampai kepada kita. Seperti ini. Kita nih khamsan qabla khamsin. Ini sampai sama kita. Dan tidak hilang ingatan sahabat terhadap yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa bisa kuat ingatan sahabat kepada Rasulullah? Kenapa bisa kuat? Sebabnya hubbu Muhammad. Sebabnya cinta kuat kepada Nabi Muhammad. Jadi menjadi idola satu-satunya Rasulullah. Tidak ada lagi idola di atas dunia selain Nabi Muhammad. Maka semua sabda, semua nasihat, semua arahan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sampailah kepada sahabat dan teringat ila yaumil qiyamah. Itu kuatnya nurun nubuwah. Kekuatan nurun nubuwah. Jadi cahaya kenabian memantul kepada sahabat sehingga para sahabat itu menjadi manusia-manusia berlian berkat tangan yang suci, tangan junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, bila 5 kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik, saudara, apapun gagal. Jadi konsep ini bisa dipakai apa saja aja, mau mukmin, non mukmin. Orang Islam non Islam, dia pakai konsep Nabi Muhammad berhasil. Makanya saudara, orang-orang Barat itu banyak menerapkan pola hidup mereka dengan konsep Rasulullah. Maka dari alih bahasakan seolah mereka yang menemukan pada saat terjadi perang salib, ribuan kitab yang dicuri dan dipelajari. Saat itu orang-orang sejarah yang paham bagaimana peristiwa di sana. Kita kembali yang 5 itu bila tidak dimanfaatkan dengan baik maka menjadi sumber kegagalan karena tidak ada hikmah. Hatinya padam sudah, tidak ada keinginan. Ada bahasa begini, ayam mati di dalam lumbu karena kelaparan. Ada belum? Ayam mati di mana? Di lumbu. Emang matinya? Telingnya kempes. Tahu telinga? Telinga kempes. Jadi kagak ada beras sebutir-butir acar. Berarti gak acar? Hah? Sama sekali. Jadi beras 1 biji juga kagak ada, bisa itu di telinga ya. Bisa jadi anak orang alim saudara bodoh, padahal dia kalau mengaji sama bapaknya. Itu namanya ayam mati di lumbu karena kelaparan. Anak kiai bodoh karena gak ada hikmah. Gak ada hikmah. Itu kalau hikmahnya muncul anak kiai, ilmu bapaknya diborong. Itu ngapain main jauh-jauh yang bapak gue juga budak, apa juga ada. Gue ngaji gue berubah. Karena gak ada hikmah. Makanya saudara, orang yang pertama tidak mendapat keberkahan ulama adalah anak dan istri.
Saudara baca dalam kitab Tadbirul Quran min kalam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, orang yang pertama tidak mendapatkan keberkahan seorang alim adalah anak dan istrinya. Yang dapat justru orang lain. Kenapa saudara? Karena kebiasaan manusiawi seorang alim sering dilihat oleh anak istrinya. Kalau tidur dakong, ngorok, ngiler, kentut, lagi injek-injek sama anaknya, brut. Kata anaknya, Abi mah gila kali, tapi Abi gitu. Abi mah gila kali, tapi Abi gila. Jadi dia yang dilihat sisi basyariah, sisi manusiawi, tidak melihat bahwa ini orang alim, ini ayahnya. Tidak melihat bahwa kakek itu orang Masya Allah. Dia bukan ahli ilmu, dia bukan ahli ibadah. Jadi ini orang terhijab dengan basyariahnya. Udah intinya mah memang kalau yang mandiin lakinya bininya kalau sakit seluruh tubuhnya dibeli. Akhirnya dia nganggap biasa aja, kata lu kiai di rumah membuka. Kata bininya diurut-urut ada cium-cium tangan ada di rumah mah gua tahu semua. Kata bininya. Nah ini faktor ini yang menyebabkan kenapa keberkahan orang alim tidak turun kepada istrinya. Orang luar tidak lihat aib, saudara. Orang tidak aib. Oh, Masya Allah, gitu. Cium tangannya udah macam itu. Ini ada takzim, ini ada mahabbah. Itu yang menyebabkan turun keberkahan. Kalau seandainya anak dan istrinya dia takzim kepada ayah yang alim itu, maka anak dan istri orang yang pertama mendapatkan keberkahan dan ilmunya. Sebaliknya, makanya saudara Abu Yati mendidik anaknya dan mendidik istrinya. Kalau mau deketin Abu ya, jalannya harus pakai dengkul, ngesot. Saat beliau meninggal, saya hadir waktu itu. Istrinya datang menghampiri jenazah beliau. Saat menghampiri, ngesot dari jauh tuh udah ngesot. Oh, dididikan rupanya. Anaknya nggak berani berjalan dengan telapak kakinya, walaupun itu jenazah. Dia ngesot. Saya pikirin, kenapa ini orang sampai begini mendidik istri dan anaknya? Oh, rupanya agar tumbuh di dalam hati anak dan istrinya kebesaran Abu Yati sebagai suami dan sebagai ayahnya. Makanya ilmu turun semua ke anaknya. Makanya dibantah saudara yang menjadi pertanyaan para ulama-ulama Banten itu, kenapa Abu Yati seluruh anaknya hafal Al-Quran dan kenapa seluruh anaknya joko kitab kuning? Itu Alfiyah bin Malik, kalau dia sudah baca 10 menit khatam, 1000 menit 10 menit kayak makan kacang, ngomong kelar, itu sehari aja khatam. Anak-anak yang begini, oh rupanya ini ditanamkan takzim kepada ayahnya yang bukan ayah pada umumnya, ditanamkan takzim kepada suaminya yang mana di suami bukan suami pada umumnya. Dia bukan tukang ojek gitu. Dia bukan tukang soto. Dia bukan tukang indomie. Dia bukan tukang tipu. Dia bukan tukang ojek. Ini orang alim. Mesti dilihat kau wahai istri, wahai anak. Ketika anak istrinya melihat itu, yang pertama turun keberkahan orang tua kepada anak, istri dan orang-orang terdekat. Itu karena ada faktor al-hubbu wa ta'zim. Setan itu saudara sangat licik dan luar biasa. Sabda Nabi Muhammad dia tahu,
setan, hadis Rasulullah dia tahu. Iktanim khamsan qabla khamsin, dia tahu. Malah ada lagunya kan, jaga 5 sebelum datangnya 5. Ada lagunya. Tak roba kan? Ini kan. Maksud saya bukan tak roba. Dia mau orang baik. Gimana yang bayang bagi kita? Setan itu tahu hadis ini. Maka dari itu 5 kesempatan ini dimanfaatkan betul-betul oleh setan untuk menggagalkan manusia. Pertama, hidup sebelum mati dibikin gagal. Berikut kocok-kocoknya yang bikin kocok-kocok setan. Misi yang sama, namun tokoh yang berbeda. Oleh setan nggak kelihatan. Kadang-kadang teman, kadang-kadang tetangga, kadang-kadang alat komunikasi dan lain sebagainya. Itu ada bikin gagal. Sehataka qabla syadamin. Di masa sehat dia diganggu habis. Sampai kalau udah sakit baru ngomong, ya Allah, kalau dulu waktu sehat buat takut ibadah, sekarang udah sakit-sakitan. Ya Allah, dulu waktu sehat belum takut ngaji, sekarang udah sakit-sakitan. Ya Allah, dulu waktu sehat, kalau dulu sama laki, sekarang mau udah sakit-sakitan. Itu tidak nyesel, karena waktu sehatnya itu tidak memaafkan. Overall, kalau syubrik, waktu senggang dia kena manfaatin. Ini setan. Setan bahasa halus. Kalau diganti maka kita sebut namanya, gitu. Kan kagak ngomongnya, bener nggak? Nah, setan plus kocok-kocoknya. Siapa kan kabelah masa muda? Sama setan, anak hancurin masa muda ente. Anak kasih narkoba, anak kasih film porno, anak kasih makanan haram, anak kasih media, anak kasih ini passion supaya kelihatan modern, supaya kelihatan yang maju, supaya dia buka aurat. Nah ini ditayangin iklan dan sebagainya, jadinya trendy, asyik dilihatnya. Jujur masa muda. Kenapa kau udah fakir, mumpung kaya, hancurin. Ntar kalau dia susah mah nggak bisa senang-senang, hancur karena dia masa kaya. Itu dihancurin. Kalau dihancurin tidak bisa juga, diteror. Anak hancurin pakai narkoba nggak bisa, masih rame aja masjid. Anggap anak hancurin pakai media nggak bisa juga. Kalau media dibuat dakwah, suwe gitu. Apa tuh? Anak hancurin pakai busana nggak bisa juga. Tetap aja pokok laku, malah kerudung malah laku. Gimana ini? Nggak bisa hancur juga, teror, intimidasi. Misinya satu, berhenti dalam agama. La'ubuyannahum ajma'in, kata setan, ya Rabbana, Anda janji aku sesatkan mereka semua. La'ubuyannahum ajma'in. Jangan ada yang sama, illa ibadah kalau mukhlisin, kecuali hambamu yang tulus. Itu susah digabungnya. Orang yang benar-benar teguh dia punya pendirian, tulus terhadap engkau, susah digodanya. Hanya mukhlasin, makanya perlu ilmu. Orang yang tulus perlu ilmu. Apalagi dalam kondisi sekarang ini kita dengar banyak berita. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Kiai diteror atau segala macam. Lepas dari itu bersumber dari mana, faktor dan tujuannya apa. Tapi kita harus mewaspadai diri. Terus banyak takarrub dekat kepada Allah Ta'ala. Ini terkait generasi yang akan datang, bukan hanya masa kita saja. Bila ini pangkas masa sekarang, saudara, akan berpengaruh pada generasi yang akan datang. Beruntusnya kelamaan. Kalau beruntusnya bagus, kalau beruntus kita repot akhirnya. Nah, kita harus membentengi diri.
Yang punya hizib nasar, dawamkan. Yang punya hizib bahar, dawamkan. Yang punya ratibul haddad, lazimkan. Yang punya ratibul aqtas, lazimkan. Yang punya dalail al-khairat, lazimkan. Biar keluarga selamat, biar jamaah selamat, biar agama selamat, biar agama kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal itu yang sudah ya bagus, yang belum saya mau kasih ijazah ratibul haddad dan ratibul aqtas. Mau nggak? Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi khususan Sayyidina Imam Qutbil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas wa Sayyidina Imam Qutbil Irsyad wa Qusul Abadillah Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wa Syekh Ali bin Abdullah al-Baras usulihim wa qurihim wa ila hadrati Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wahai jamaah sekalian, laki maupun perempuan, ajas hukum ratibul haddad, ratibul aqtas, karena ajazani syekhi. Bilang qabil. Ada ratibul haddad. Nanti ada bacaan la ilaha illallah sebanyak 40 kali. Boleh. Dan pada 50 kali. Dan pada ratibul aqtas la ilaha illallah sebanyak 40 kali. Pada saat membaca ratibul aqtas, la ilaha illallahnya dibaca 4 kali satu nafas. Setiap 4 kali satu nafas. La ilaha illallah jelas oleh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saat baca ratibul aqtas. Dan pada saat baca ratibul haddad, membaca la ilaha illallah itu 2 kali satu nafas. Jadi berarti 25 kali nafas. Begini bacanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ratibul aqtas 4 kali, 1 kali nafas, dan ratibul haddad la ilaha illallahnya 2 kali senafas, 2 kali senafas. Tapi dimasuk, jangan begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paham ya? Kalau ada juga gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa? Balik lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Paham enggak? Kemudian pada saat membaca la ilaha illallah, pejamkan mata.
dan dengarkan kalimat itu yang kita baca, seolah orang lain yang baca. Dengarkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengar kuping. Jangan pelan gini. Itu mah kedengeran. Biasa. Kemudian sertakan di dalam hati la ilaha illallah yang diucapkan dengan lisan. Saat bilang ini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu buat hati itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Supaya apa? Supaya la ilaha illallah bertanam di dalam jiwa. Saat Al-Imam Ali Zainal Abidin berada di Mina saat melaksanakan haji, manusia jutaan di Mina. Beliau ditandu, membawa tandu, beliau ditandu. Imam Ali Zainal Abidin ditandu. Cicitnya Rasulullah. Tandu saudara. Orang semua menurun, meminta satu riwayat hadis yang dia terima dari ayahnya dan kakeknya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibuka itu tandu, jika dibuka saudara, keluar cahaya dari wajahnya. Pantesan ditutup, rupanya wajah bercahaya seperti cahaya datuknya. Bukan ganteng, bukan putih, keluar cahaya. Maka beliau katakan, aku terima ini hadis dari ayahku, dari kakekku, dari datukku, Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Qala la ilaha illallah qismi, faman dakhala qismi amina min adzabi. La ilaha illallah itulah bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, dia akan selamat daripada adab. Allah Ta'ala selamat. Untuk faman dakhala qismi, siapa orang yang masuk ke dalam bentengku. Gimana masuknya? La ilaha illallah masukkan ke dalam diri kita. Saya pernah ketemu saudara dengan orang yang memandikan Habib Ali Kuita. Saat dimana beliau meninggal, beliau sakit. Ketika sakitnya orang pada datang. Ketika datang beliau duduk. Saat duduk beliau katakan, guru jami'an la ilaha illallah. Orang semua bilang talqin, ditalqin. Setelah orang pulang, beliau berbaring dan berpulang orang pulang. Jadi bukan dia yang ditalqin, orang ditalqin lah ya. Sebelum dia meninggal, orang pada datang ngelawan, dimandiin. Saat mandiin, saudara, ini orang yang mandiin ngobrol sama saya. Saya lihat dengan dua mata saya ini. Saat saya memandikan Habib Ali Kuita, keluar dari dadanya tulisan la ilaha illallah. Di sini ada tulisan keluar dari dalam tuh la ilaha illallah. Rupanya itu tertanam dalam la ilaha illallah sepanjang hayatnya sehingga keluar saat dia dimandikan. Faman dakhala hisni amin min adabi. Itu hadis qudsi. Siapa orang yang masuk ke dalam bentengku, dia selamat dari adab. Saat membaca la ilaha illallah, dengarkan dengan telinga dan sertakan dengan hati.
Mata pejam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Paham ya? Baca kitab lagi. Wa dayyanu qahar wal hakim wal mujadil alladhi la yudai'u amal amil. Adapun arti dayyan adalah yang maha perkasa dan maha bijak dan maha pembalas, yang tak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal. Setiap amal dibalas. Wa huwa rabbul alamin wa adalul hakimin. Allah Ta'ala itu yang mengatur seluruh alam dan paling adilnya hakim. Yajidul khairi khairan wa syarri syarran. Allah akan membalas dengan kebaikan akan setiap kebaikan, membalas dengan keburukan akan setiap keburukan. Qala ta'ala wa ma yujzauna illa ma kuntum ta'malun. Allah berfirman surat As-Saffat ayat 39. Tidaklah kalian akan dibalas di akhirat kecuali apa yang telah kalian lakukan waktu di dunia. Liyajziyal ladzi asabu bima liyajziyal ladzina, itu bukan ada itu. Benar ya? Balik lagi saya. Lagi anak aja nih. Halaman 11. Maaf ya. Ada agak begini nih, jangan lupa aku. Betul saudara bingung ya? Ini dibaca. Saya mundur ke halaman 11. Faidana syahru ala ta'ati alifaha wa sakana ilaiha. Bila tumbuh seorang pemuda atas taat kepada Allah, maka dia akan senang dan terbiasa, suka. Watalat tetapi akan merasakan nikmat di kemudian hari. Pada abad pula ini alaiha dan terbiasa sepanjang umurnya atas ketaatan. Mudzakkar dengan alimun itu adalah keuntungan besar. Walaupun desimun keberuntungan banyak. Wa man idza tafa'asa anha wa ashabahu bi maladdatihi al-faniyah. Dan apabila seorang pemuda terlambat terleha-leha dari ketaatan dan menyia-nyiakan masa mudanya di dalam kelezatan yang temporer sementara. Wa syahwatil a'la dan syahwatnya yang buruk. Fa innahu ya'lamu ra'yaha wa yastahli sabah. Maka sungguhnya dia nanti merasakan asyik menuruti syahwat dan merasakan nikmat celakanya syahwat. Fatasya al-mahzulumat wa tuhidul jahalat wa tuhidul jahalat, dan akan menutupi hatinya oleh segala kegelapan. Dinasihatin susah, ditegur marah, dibilangin melotot, itu karena dari mudanya tidak terbiasa terdidik. Wa tuhidul jahalat pun dan diliputi dia oleh segala macam banyak kebodohan. Sudah punya anak belum bisa sholat tahajud, bisa jadi begitu. Sudah punya istri, sudah punya suami, dia belum mengerti sholat tasbih, tapi belum mengerti sholat hajat, sholat istikharah, belum mengerti bagaimana mandi yang benar, membersihkan hadat yang benar, membersihkan najis yang benar, nyuci masih dicampur popok sama sorban lakinya. Tidak bisa. Kenapa sebagai perempuan sejak mudanya tidak pernah dididik ayahnya untuk membiasakan taat dan hadir pada ilmu. Falyudrik kubu pahaman wanatin, dan dia tidak mengerti buruk apa yang akan terjadi. Wala khasaratuhu bima qad fat, dan tidak mengerti rugi pada apa yang telah lewat. Wala yadkur ahwal yang bersama ba'dal mamat, dan tidak pernah mengingat huru-hara besar yang akan terjadi setelah mati. Hatta idza fa'ahu mautu qabla tadi, sehingga tatkala tiba-tiba datang kepada dia oleh kematian sebelum dia taubat, intabah ala ghaflatin, baru kemudian dia sadar atas kelalaiannya di masa hidupnya. Wafaqa min sakratih, baru sadar daripada mabuk dengan dunianya. Wa ayna su'ama qadamat yadahu, dia menyaksikan buruk siksa yang telah dilakukan olehnya. Wa ma farata fi Allah, dan akibat apa yang dia sudah terlewat di waktu di dunianya. Summa yawmal hisabi tashtaddu bihi hasarat, kemudian di hari hisab jadi amat berat dengannya segala macam penyesalan dan kerugian. Wa yatamanna law ya'udu yatadaraka ma qad fat,
dia berharap kalau dia bisa kembali ke dunia untuk melakukan apa yang sudah luput daripada amal-amal saleh. Walakin hayhata, namun mustahil, jauh tidak mungkin bisa kembali. Fama afdaha khasaratan, fama aslaha akibatan, maka alangkah beratnya penyesalan itu dan alangkah buruknya akibat tersebut. Fama baramullahu walakin kanu anfusahum yadlimun. Tidaklah sekali-kali Allah menzalimi mereka, tetapi sesungguhnya adalah mereka itu menzalimi diri mereka.